Nah, untuk kasus teman-teman, kalau misalnya mau menganalisis perusahaan yang dari Indonesia, ini bisa menggunakan cara yang berbeda ya. Ini contoh praktisnya, untuk menghitung cost of debt, ini kita bisa menggunakan data dari sini, PHEI ya, untuk menilai harga efek di Indonesia. Sini nanti teman-teman bisa dapat berapa corporate bond yield yang ada di 10 tahun terakhir di Indonesia. Ya, nanti tabelnya akan teman-teman peroleh juga seperti ini. Di sini ada berbagai macam rating perusahaan, teman-teman bisa cari rating perusahaannya itu dari websitenya Pevindo untuk mengetahui untuk perusahaan yang teman-teman analisis itu rating credit score-nya seperti apa, apakah A, AA, AAA, atau investment grade ya. Nah, ini contohnya kalau misalnya investment grade ya dibandingkan tenornya ya. Untuk misalnya dia investment grade-nya misalnya AAA gitu ya. Yang ini untuk periode jangka pendek itu antara 6,33 sampai 6,7%. Tapi untuk jangka panjang mulai dari 6,92 sampai 7,8%. Tapi kalau investment grade-nya yang S ini ya, untuk jangka pendeknya ini 6,24 sampai 6,44, atau teman-teman bisa bandingkan ya menjadi dua, cost of debt jangka pendek dan cost of debt jangka panjang, yang mana nanti ujungnya di average semua. Untuk yang jangka pendek menggunakan rata-rata yang ini kurang dari 1 tahun tenornya sampai 1 tahun. Kemudian untuk yang cost of debt jangka panjang ini average-nya dari yang tenornya 2 tahun sampai 10 tahun kayak gitu. Kemudian nanti bisa di average lagi dan ketemu misalnya average-nya misalnya sekitar 0,5 atau 6,6%. Nah, ini ada cara kedua berdasarkan lending rate, karena beberapa perusahaan di Indonesia itu untuk cost of debt-nya, utangnya itu biasanya berasal dari institusi keuangan atau perbankan ya, biasanya dari corporate banks. Nah, ini datanya diambil dari data World Bank ya, bisa kita peroleh data berapa lending rate itu dari 2017 sampai 2023. Nah, ini simple aja, bisa langsung kita pakai sebagai acuan cost of debt-nya ya 2021, misalnya pakai ini 8,9%, tapi atau misalnya kita case-nya adalah analisis actual period terakhirnya adalah 2023, kita pakai dari lending rate di 2023 8,9%. Nah, ini kita bisa gunakan sebagai cost of debt untuk periode proyeksi. Nah, ini simple aja, bisa langsung kita pakai sebagai acuan cost of debt-nya ya 2021, misalnya pakai ini 8,9%, tapi atau misalnya kita case-nya adalah analisis actual period terakhirnya adalah 2023, kita pakai dari lending rate di 2023 8,9%. Nah, ini kita bisa gunakan sebagai cost of debt untuk periode proyeksi. Nah, ini simple aja, bisa langsung kita pakai sebagai acuan cost of debt-nya ya 2021, misalnya pakai ini 8,9%, tapi atau misalnya kita case-nya adalah analisis actual period terakhirnya adalah 2023, kita pakai dari lending rate di 2023 8,9%. Nah, ini kita bisa gunakan sebagai cost of debt untuk periode proyeksi. Nah, ini simple aja, bisa langsung kita pakai sebagai acuan cost of debt-nya ya 2021, misalnya pakai ini 8,9%, tapi atau misalnya kita case-nya adalah analisis actual period terakhirnya adalah 2023, kita pakai dari lending rate di 2023 8,9%. Nah, ini kita bisa gunakan sebagai cost of debt untuk periode proyeksi. Nah, ini simple aja, bisa langsung kita pakai sebagai acuan cost of debt-nya ya 2021, misalnya pakai ini 8,9%, tapi atau misalnya kita case-nya adalah analisis actual period terakhirnya adalah 2023, kita pakai dari lending rate di 2023 8,9%. Nah, ini kita bisa gunakan sebagai cost of debt untuk periode proyeksi. Nah, ini simple aja, bisa langsung kita pakai sebagai acuan cost of debt-nya ya 2021, misalnya pakai ini 8,9%, tapi atau misalnya kita case-nya adalah analisis actual period terakhirnya adalah 2023, kita pakai dari lending rate di 2023 8,9%. Nah, ini kita bisa gunakan sebagai cost of debt untuk periode proyeksi. Nah, ini simple aja, bisa langsung kita pakai sebagai acuan cost of debt-nya ya 2021, misalnya pakai ini 8,9%, tapi atau misalnya kita case-nya adalah analisis actual period terakhirnya adalah 2023, kita pakai dari lending rate di 2023 8,9%. Nah, ini kita bisa gunakan sebagai cost of debt untuk periode proyeksi kayak gitu.